telur pada unggas. Apa sih struktur itu? Struktur yaitu ilmu yang mempelajari struktur atau bagian-bagian telur dari luar ke dalam maupun sebaliknya. Struktur telur terdiri dari 3 bagian, yaitu albumen atau putih telur sebanyak 54-61%, lalu ada yolk atau kuning telur sebanyak 27-31%, dan yang ketiga itu ada kerabang telur terdiri dari 9-11%. Lalu bagian-bagian telur dari luar ke dalam, yang pertama ada kutikula. Kutikula itu lapisan terluar dari telur yang berfungsi untuk mencegah bakteri-bakteri yang jahat untuk masuk ke dalam telur. Kemudian ada kerabang telur atau sel yang bersifat poreus atau berpori-pori. Terdapat 7.000 hingga 17.000 pori-pori pada kerabang. Setelah kerabang terdapat membran kerabang. Itu terdiri dari 2 bagian, yaitu outer membran dan inner membran. Outer membran itu yang berhubungan dengan kerabang, dan inner membran yang berhubungan dengan albumen atau putih telur. Setelah membran kerabang terdapat air sac yang berfungsi untuk membantu sirkulasi udara pada embrio. Setelah air sac terdapat albumen. Albumen terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada outer thin white, lalu ada thick white, dan inner thin white. Lalu di dalam albumen terdapat 7 protein, yaitu yang pertama ada albumin, lalu ada ovoglobulin, lalu ada ovocon albumin, lalu ada ovomucin, ada ovomucoid, lysosome, dan satunya lagi ovalbumin. Terus setelah albumen terdapat kalaza. Kalaza ini yaitu serabut-serabut yang berada pada albumen yang berfungsi untuk menjaga agar yolk atau kuning telur tetap berada di tengah. Setelah kalaza terdapat membran vitelin. Membran vitelin ini yaitu pembatas antara kuning telur dan putih telur. Biasanya membran vitelin ini untuk membungkus kuning telur. Lalu setelah membran vitelin terdapat yolk atau kuning telur. Nah, kuning telur ini bersifat semi liquid dan bersifat granular, berada di tengah dan berjumlah 1. Berwarna biasanya oranye karena terdapat pigmen xanthofil, dan berwarna oranye karena ada karoten. Lalu setelah yolk atau kuning telur terdapat germinal disk atau bakal embrio yang nantinya akan berkembang menjadi embrio dan memiliki berat jenis lebih kecil dari yolk atau kuning telur, dan letaknya biasanya terdapat pada permukaan yolk atau kuning telur. Lalu setelah bagian-bagian telur, kita lanjut ke letak-letaknya. Nah, untuk letak-letak dari bagian-bagian telur itu saya akan tunjukkan. Untuk kutikula itu berada di bagian luar kerabang atau luar telur. Biasanya akan terlihat setelah telurnya keluar dari tubuh induk. Setelah ada kutikula terdapat kerabang. Kerabang ini terdapat 2 bagian, yaitu outer dan inner membran. Nah, untuk outer membran itu yang menempel pada kerabang. Nah, untuk yang inner membran itu yang biasanya berhubungan langsung dengan albumen atau putih telur. Lalu setelah membran ada air sac. Nah, untuk air sac itu terdapat pada di bagian ujung yang tumpul pada telur biasanya lebih terlihat pada yang ujung tumpul. Nah, ini di dalamnya. Lalu setelah air sac terdapat albumen. Nah, untuk albumen itu putih telur. Ini yang kental dan berwarna putih. Nah, ini terdapat 3 bagian, yaitu outer biasanya yang berwarna putih berada di luar, lalu inner yang ada di tengah-tengah, dan inner thin white itu biasanya langsung berhubungan dengan kuning telur. Setelah ada albumen itu terdapat kalaza, serabut-serabut yang menjaga agar kuning telur berada di tengah. Nah, ini kelihatan, ini kalazanya ini terdapat di antara albumen dan kuning telur yang menjaga agar tetap di tengah. Setelah kalaza terdapat membran vitelin. Nah, membran vitelin ini yang membungkus kuning telur. Nah, ini membran vitelin. Lalu setelah membran vitelin terdapat kuning telur. Nah, kuning telur ini jelas kelihatan warnanya kuning ke oranye-orenan dan bersifat semi liquid. Setelah ada kuning telur, ada germinal disk yang nantinya akan menjadi bakal embrio. Ini biasanya pada permukaan. Ini kurang terlihat karena terlalu kental nih warnanya. Nah, itu sih untuk bagian-bagian
dan letak-letaknya pada telur. Nah, setelah tadi saya menjelaskan struktur telur, kali ini saya akan menjelaskan mengenai indeks telur. Apa sih indeks telur itu? Indeks telur yaitu perbandingan antara diameter lebar dan diameter panjang yang dinyatakan dalam persenan. Dan indeks telur ini biasanya untuk mengindikasikan apakah telur tersebut bagus ataupun kurang normal gitu, ideal ataupun kurang normal gitu. Nah, indeks telur yang bagus itu yaitu antara 70 hingga 75%. Nah, kalau kurang dari 70% itu biasanya terlalu lonjong, 70 sampai 80 itu normal, dan 80 lebih dari 80% itu terlalu bulat. Nah, setelah itu saya akan mempraktekkan cara menghitung indeks telur. Yang pertama kita mencari diameter panjang. Nah, untuk diameter panjang itu dicari menggunakan jangka sorong. Itu dihitung dari ujung tumpul hingga ujung yang lancip. Nah, ini seperti ini, menggunakan jangka sorong. Lalu dihitung indeksnya dengan membaca skala yang terdapat pada jangka sorong. Untuk jangka sorongnya dengan ketelitian 0,05 mm. Kemudian untuk diameter lebar kita mencari dengan mengukur dari lebar yang paling lebar dan seperti ini, dan dilihat skala yang terdapat pada jangka sorongnya. Setelah ketemu diameter lebar dan diameter panjang, lalu kita masukkan ke dalam rumus indeks telur, yaitu diameter lebar dibagi diameter lebar dibagi diameter panjang dikali 100%, dan ketemu untuk indeks telurnya. Untuk indeks telur masing-masing telur itu berbeda-beda. Itu di sini ada telur ayam broiler atau ayam ras, lalu ada telur ayam kampung, ada telur bebek, dan ada telur puyuh. Itu masing-masing berbeda-beda. Sekian dari struktur telur dan indeks telur. Terima kasih.